Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu tanggal 4 September tahun 2021. Kami selalu mendoakan Bapak Ibu semoga tetap berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus semangat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Saat ini kita rindu untuk membaca firman-Nya dan merenungkan. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tita-titamu adalah perintah yang memberi kesegaran dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa untuk mengenal pikiran Tuhan, maka kami harus rajin membaca dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami siap untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biarlah Engkau bekerja dalam hati dan hidup kami, agar firman-Mu sungguh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Judul bacaan kita, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian saudara-saudara bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya, amin. Sahabat-sahabat Kristus, tema kita saat ini adalah hati-hati dengan ajaran sesat. Saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalani kehidupan beriman, tidak sedikit dari warga jemaat yang akhirnya terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh sejumlah orang yang datang kepadanya. Akibatnya, sejumlah warga jemaat menjadi bimbang, hingga akhirnya ia terperangkap ke dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus menegaskan kepada Timotius tentang adanya pengajar-pengajar sesat yang juga gencar menyampaikan ajarannya. Karena itu saudara, Paulus berharap kepada Timotius dan jemaat yang dilayaninya untuk tetap waspada dan tetap hidup benar menurut firman Tuhan. Paulus berharap kepada Timotius agar dirinya dan jemaat di Efesus dengan ajaran yang benar, dengan rajin beribadah
dan melayani sesuai karunia masing-masing, serta tetap berjuang dalam kebenaran Allah. Semuanya itu saudara perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat sambil memelihara pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Nah, sahabat-sahabat Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita, terlalu banyak diperhadapkan dengan pandangan-pandangan sesat yang dapat saja mengombang-ambingkan, bahkan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, kita hendaknya kuat dan terus mempersiapkan diri menghadapi pengajar atau ajaran sesat yang menyusup ke dalam persekutuan. Ya, kita mesti berhati-hati, kita mesti melihat dan mengerti apa yang diajarkan, dan kita mesti menjaga diri. Ya, marilah kita tetap bertekun dalam pengajaran firman Allah yang benar, dengan selalu beribadah dan setia melayani Allah, dengan sungguh menyerahkan hidup ini kepadanya, agar kita dituntun untuk tidak melihat bahwa ajaran itu, ajaran sesat, lebih dominan dan kita ikuti. Tetapi dengan setia beribadah pada Tuhan, dengan melayani Dia, dengan berjuang dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetap selalu waspada saudara, agar kita tidak mudah jatuh dalam pengajaran sesat. Tetap selalu menjaga diri dalam kehidupan ini, dan jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang jauh dari Tuhan, yang dapat menyesatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita tetap waspada, biarlah kita tetap melihat bahwa hanya di dalam Tuhan kebenarannya yang indah dapat kita miliki. Amin. Mari satu di dalam doa. Ketika kami memahami bahwa pengajaran-Mu adalah pengajaran yang benar, membuat kami terus berada di dalam kuasa Tuhan. Ajar kami waspada, mawas diri, agar ajaran sesat tidak lebih dominan menguasai kami. Kami terperangkap menerima rayuan ajaran sesat, tapi biarlah kami berdiri di atas dasar yang benar, Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan memberkati kami semua, dan kami tahu Engkau tidak membiarkan kami. Memberkati semua kehidupan pribadi dan keluarga kami, memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan, dan juga memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan, dalam upaya mencari pekerjaan. Kasih sayang-Mu kiranya berlaku bagi mereka semua. Semoga damai sejahtera-Mu menjadi milik kami, sehingga kami berjalan dalam terang firman-Mu dan ada sukacita kebahagiaan menjadi anak-anak Tuhan. Kami selalu doakan saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka dengan segala pergumulan yang berat, Tuhan topang dan beri jalan keluar. Engkau juga mengasihi bangsa kami, pemerintah kami, agar terus memerintah dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Bahkan Engkau memberikan keutuhan kebersamaan bagi kami dalam jemaat, dalam kehidupan berbangsa ini, agar kami selalu saling topang menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Semoga hari ini damai sejahtera-Mu menjadi bagian yang utama dalam hidup kami. Sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa kami, karena kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada.
Tetaplah semangat, tetaplah kuat dalam menghadapi hidup ini, karena Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita. Sang Gembala Agung itu mengantar kita ke tempat yang tenang dan teduh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.